Halo, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Bos Jim. Apa kabar sahabat semuanya, dimanapun Anda berada? Baik, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang Pi Network ya. Nah, hari ini kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang kenapa sih koin Pi itu berharga? Apa yang menyebabkan koin Pi itu berharga? Nah ya, sebenarnya teman-teman semua yang menyebabkan koin Pi itu berharga adalah ekosistemnya ya. Sayangnya teman-teman, kebanyakan di para pionir di Indonesia ya, terutama di kita-kita nih teman-teman ya, masih tidak percaya dengan prediksi harga, mungkin yang harganya yang $100, kemudian yang mungkin lebih dari $100 juga mereka tidak percaya ya. Karena kenapa? Mereka itu mengira ya harga itu dari core team ya yang membayar koin mereka. Jadi mereka kira core team itu yang membayar koin mereka ya tentang harga ini. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, sebenarnya teman-teman yang mengira core team yang akan membayar koin Pi mereka itu sebenarnya mereka belum paham, sahabat semuanya ya. Jadi saya di sini akan saya jelaskan. Jadi project Pi ini sebenarnya ibaratnya semacam dagangan teman-teman ya, semacam dagangan yang didukung dengan komunitas ya. Kenapa Pi itu berharga? Itu karena dukungan para komunitasnya. Tapi kalau komunitasnya tidak ada, ini Pi tidak akan berharga. Nah, perlu diketahui sahabat semuanya bahwa Pi ini sekarang itu komunitasnya sudah 33 juta ya, 33 juta. Sudah lumayan besar. Sudah, saya kira dibandingkan para kripto yang lain, Pi ini adalah yang paling terbesar ya, yang paling terbesar untuk saat ini loh ya teman-teman ya. Kemudian sahabat semuanya ya, nah Pi ini ibaratnya semacam sebuah dagangan. Nah, dagangan yang didukung oleh komunitas yang besar, kemudian oleh para pionir ini termasuk kita ini ya. Dagangan itu berupa koin Pi yang di backup oleh blockchain teman-teman semua ya. Nah itu kemudian dan yang akan membeli koin Pi ini adalah orang-orang yang belum memiliki koin Pi ya, orang-orang yang menginginkan punya koin banyak teman-teman ya, bukan core team loh ya, ingat ya, bukan core team yang akan membeli tapi komunitas ya, komunitas dan orang-orang yang di luaran sana yang belum pernah nambang. Nah kemudian jadi orang-orang yang membeli itulah nanti teman-teman ya yang akan membayari koin Pi kita ya, bukan core team ya. Penjual dan pembeli nanti akan diakomodir oleh exchange. Jadi kita akan pembeli dan penjual itu ada di exchange ya, sama-sama kita di exchange nanti ya. Untuk diketahui, tidak usah khawatir teman-teman koin Pi tidak laku. Jangan pernah khawatir, di luaran sana itu ada jauh lebih banyak yang belum punya koin Pi. Bayangkan saja, cuma yang punya koin Pi untuk sementara loh sekarang ini adalah 33 juta orang ya. Sementara kalau dipersenkan itu adalah sekitar 0,42% dari 7,8 miliar jumlah penduduk yang ada di dunia. Bayangkan saja. Ini kita ini yang para pionir Pi Network ini hanya 0,24%, tidak nyampe 1%. Bayangkan saja. Ya, nah bisa dibayangkan teman-teman, jika nanti Anda dikerubuti ya, kalau misalnya dibandingkan itu antara 1 berbanding 250 orang, bandingkan saja, Anda nanti akan dikerubuni oleh 250 orang. Bayangkan saja teman-teman ya, itu nanti yang ingin membeli koin Pi milik Anda. Ini seumpama ya, ini adalah hanya pembayangan saja, hanya perbandingan saja ya, itu hanya perbandingan saja. Kemudian bagi orang-orang yang belum paham dan tentang teknologi dan ekonomi ekosistem Pi Network ini teman-teman, jadi saya yakin aja ya Anda akan menjual nanti koin Pi ini tidak rendah, pastinya pada penawaran yang tertinggi, karena tidak sebanding dengan pembeli dan penjualnya. Bayangkan Anda satu orang yang membeli 250 orang, apakah Anda mau menjual dengan harga rendah? Ya kan tidak, ya kan. Nah kita tunggu saja ya, tunggu saja nanti akan ada saatnya seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain, Solana dan lain-lain sebagainya,
nanti akan ada sebabnya, ada waktunya teman-teman ya. Nah kemudian lagi saya akan jelaskan, saya akan ibaratkan juga Pi ini adalah sebuah wahana yang di dalamnya begitu lengkap, yang begitu banyak orang yang ingin masuk. Nah, tiketnya itu adalah Pi. Salah satu tiketnya adalah Pi. Jadi, teman-teman, banyak orang yang ingin masuk dan ingin membeli tiket. Nah, tiketnya itu adalah Pi. Jadi, kalau ingin masuk ke suatu wahana itu, jadi Anda harus menjual dengan harga mahal. Iya kan? Nah, pasti Anda harus jual dengan harga mahal, ya kan? Untuk bisa menikmati wahana tersebut. Nah, kemudian teman-teman, itulah sebabnya Project Pi Network ini tidak sebentar, teman-teman ya. Karena core team membangun ekosistemnya dulu agar koin ini bisa berharga mahal ya. Core team ini membangun ekosistem dulu, teman-teman, agar koin Pi ini berharga mahal nantinya. Ya, itu yang perlu diingat. Terus, nah, teman-teman semua, mengapa Pi butuh waktu lama untuk masuk ke pasar? Ya, karena proyek-proyek lain ini kok cepat sekali gitu kan, cepat sekali masuknya. Nah, ini kemudian kita ini Pi Network ini membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Nah, Pi melakukan yang sebaliknya. Mereka membangun ekosistem mereka sebelum pergi ke pasar, karena ekosistem itu adalah jantungnya Pi, teman-teman. Ya. Tanpa ekosistem, Pi itu nanti tidak akan berharga ya. Untuk itulah saran dan pesan saya kepada para pioner semua ya. Ini nanti teman-teman yang mungkin dari sekarang mungkin sudah bilang Pi halu, Pi ya nggak masalah, bagi teman-teman ya. Tapi yang masih yakin tentang Pi Network, silahkan rajin-rajin klik petirnya. Ya, rajin klik petirnya. Kemudian jangan lupa juga kalau sudah dapat undangan KYC segera diselesaikan. Ya, segera diselesaikan. Undangan KYC itu untuk diketahui sahabat semuanya, undangan KYC itu adalah nanti dalam berbentuk bahasa Inggris. Ya, boleh Anda langsung kalau Anda dapat KYC, boleh japri ke leadernya, ya, boleh japri juga di grup saya. Ya, kalau misalnya nanti teman-teman yang ada di grup saya, mungkin di grup 1 sampai 10 menginginkan panduan, kalau teman-teman udah masuk di grup terus dapat undangan KYC, misalnya Bang ini maksudnya apa? Saya KYC dapat KYC. Oke, nanti akan saya pandu pelan-pelan. Ya, boleh japri saya, kemudian boleh juga japri di grup. Ya, nanti kita sama-sama belajar di situ. Intinya di KYC itu sahabat-sahabat semuanya itu jangan lupa nama lengkap, pokoknya identitas itu harus sama dengan yang di KTP. Ya, pokoknya harus sama semua. Ikuti langkah-langkahnya. Kemudian nanti Anda disuruh foto identitasnya silakan, Anda suruh selfie silakan, Anda suruh senyum juga silakan, ya kan? Nah, terus nanti kalau sudah selesai KYC, terus Anda sudah diterima, ya Anda lolos KYC atau tulisannya outlet nanti, ya di situ di bawah, di kolom bawah itu nanti ada become validator. Jadi Anda ditawarkan untuk menjadi seorang validator. Ya silakan, klik aja validatornya, ya, ingin bergabung menjadi validator. Jadi teman-teman, keuntungan validator itu adalah membantu core team untuk memvalidasi identitas teman-teman kita yang sedang KYC. Nah, tentunya itu nanti Anda akan mendapatkan upah 1 Pi 1 orang, ya. Kalau mereka lolos KYC, Anda akan mendapatkan 1 Pi 1 orang. Perlu diingat itu ya. Jadi jangan Anda sia-siakan kalau Anda ingin bergabung di validator, silakan Anda. Kalau ini catatan, tapi kalau lolos KYC, kalau ada keterangannya di Pi browser terus diklik KYC, misalnya Anda sudah melakukan KYC nih, ya kan? Anda sudah melakukan KYC, kemudian udah berapa minggu, tiba-tiba ada nih affiliate, dia bilang status affiliate, kemudian ya jangan ragu lagi untuk become validator. Jadi bergabung menjadi validator. Nanti ada beberapa keuntungan tentunya. Kalau yang validasi atau KYC itu lolos, nah Anda berhak mendapatkan 1 Pi. Lumayan kan, kalau dia 500 orang misalnya yang lolos, udah 500 Pi, ya kan? Nah itu udah salah satu keuntungan dari menjadi validator, teman-teman. Ya, dan juga Anda akan bekerja nanti memvalidasi tentunya apa yang dikirimkan oleh core team. Nanti Anda harus membantu dari core team untuk memvalidasi daripada rekan-rekan kita yang melakukan KYC. Nah, itu saja mungkin teman-teman pesan saya terakhir, jaga fee Anda ya.
Ingat yang seperti yang saya sampaikan, nanti 0,42%. Bayangkan 0,42% orang yang punya koin Pinetuk di dunia ini, ya, hanya 33 orang, 33 juta orang. Itu pun belum lagi yang hangus, belum lagi yang tidak nambang, ya kan. Nah, hanya berapa orang saja, hanya segelintir orang, mungkin berapa juta orang nanti yang hanya punya koin Pi. Jadi jangan pernah sia-siakan koin Anda, jagalah koin Anda, kita bersabar untuk menunggu KYC, pasti akan Anda dapat undangan. Kalau sudah menyelesaikan semua yang dibutuhkan, semua syarat-syarat termasuk syarat untuk izin API, izin kameranya kebuka, itu harus dibuka ya teman-teman ya. Nanti biasanya otomatis dan ada juga yang diminta secara manual ya. Nah, mungkin itu saja sahabat-sahabat semuanya pembahasan kita tentang kenapa Pi itu berharga. Pi itu berharga karena ekosistemnya, karena perkumpulannya. Tanpa ekosistem dia tidak akan berharga. Nah, kenapa? Karena ekosistem lah itu penentunya ya. Pinetuk jantungnya adalah ekosistem teman-teman, atau perkumpulan, komunitas ya, komunitas Pi. Kalau ekosistemnya Pi banyak, maka harga nanti akan semakin tinggi ya, karena banyak yang punya, kemudian permintaan juga banyak, pasti teman-teman akan menahan Pi-nya, nggak mau dijual ya kan ya. Nah, mungkin itu saja mungkin teman-teman semua untuk kali ini. Sekian dulu. Jangan lupa yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, kemudian di like dan di share seperti biasa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, salam Pinetuk.